Nah kalau gue sih kemarin cuma dengan kayak begitu, kita juga nggak tahu kali bakal akan serame itu. Tapi kan kita ingin menunjukkan bahwa kita ada di pihak yang kayaknya udah merasa dilecehkan deh kita. Akal sehat kita, logika kita tuh dilecehkan. Jadi ada di pihak situ gitu mengenai berhasil nggak berhasil kan. Tergantung juga ya. Iya. Oke ya, gue balik ya. Kita dulu belum ya. Masih belum. Masih belum ya. Masih belum. Masih ada lagi kan pertanyaannya nggak sampai situ doang. Emang mau ada demo di mana lagi? Ajak-ajak kali. Tapi Cing Abdel kemarin aksi pertama atau sebelumnya juga pernah ikut aksi-aksi gitu Cing? Kayaknya ini baru yang kedua ya. Gue dulu 212 ikut. Oh 212 ikut. Cing Abdel ikut. Aksi bela Islam. Oke, itu ikut. Tapi saking ramenya, gue cuma sampai Patung Tani. Yang nggak bisa ke Monas. Tugu Tani? Iya, jadi aksi bela tani gue sebenarnya. Habis ke Monas kagak bisa. Kagak bisa, rame banget gitu. Kalau gue udah 4 kalian Cing gue. Apa aja? Gue nggak, dulu itu zaman SBY gitu, karena nyokap gue dulu di PDI, jadi ada kongres, demo gue berangkat ke Bali, demo zaman SMP. Ini kayaknya bakal kena cuplikan sini. Pantesan mereka pada demo. Ini PDI, ini pernah ikut aksi 212. Ada yang itu buat sampai takut sebenarnya gue yang megang poster yang itu. Yang apa? Yang Jokowi ini. Canduan ini. Bukan itu yang, nah tuh begitu tuh. Ini. Bisa-bisanya Jokowi lebih kocak dari Rispo. Nah, ya lu ada yang begini, Po. Wah. Kita berdiri di sini karena mereka tidak peduli. Hanya ada satu kata, lawan. Kalau misalkan saya bilang Indonesia, kalian bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, kalian teriak lawak. Oke ya. Indonesia. Harusnya kan gua. DPR lawak. Wes, kayak siapa ya? Kemarin ada tuh yang begitu di mobil. Kayak berani banget ya. Iya. Berani tuh ada kayak Abdur. Iya. Bintang Emon, ada Kriting, Ajis tuh gitu. Kalau Ajis yang sebenarnya kita mau percaya MC lah aja, itu ya. MC. Cuman nggak bisa Yura gitu, kita nggak bisa lucu-lucunya menetapkan, bukan Yura yang menetapkan soalnya ya. Gitu. Lawan! Ini dia nih yang kemarin nih. Ini dia nih. Kejauhan. Sini aja nih. Kejauhan nih. Bawa ke mobil komando. Ya bukan, tapi sini aja. Bukan di mobil komando lagi. Kemarin udah. Saya minum dulu ya. Ini kopinya saya siapin dari kemarin. Dari hari ini, baru tadi kan datangnya hari ini. Oh iya, kopi beda sendiri dia. Lu masih demen Belis, Cing? Nah, kopi pahit. Kopi guys, ini beneran kopi. Kopi. Tapi di kita alhamdulillah ya, sampai saat ini kan ini kita syuting di tanggal 26 ya. H-1 sebelum hari pendaftaran. Iya dong. Ini apa sih? Gue diundang sama ini bocor halus. Oh, halus ini. Bocor halus. Rizky sama Rispo tiba-tiba ngomongin. Ya, nah, kan udah mode aktivis sekarang, Cing, saya Cing. Karena udah mau gimana lagi, Cing, kita. Gua aja kadang nggak bisa tidur gitu karena nih rakyat gitu. Anak lu kalau lu bukannya anak lu kemarin cerita kan rakyat juga. Iya, oh iya. Dia terakhir cerita anaknya udah mulai aktif. Aktivis nih loh pada. Aktivis sekarang, Cing. Gue juga dulu pernah jadi aktivis tapi jarang ngisi pulsa, masa aktifnya habis. Itu aktivis kartu. Ini masa aktivis ada isi pulsa. Ini kalau dia sampai ke masa tenggang biasanya. Cuma kartu Excel jempol dulu kayak gitu. Enggak, iya. Tapi kemarin kita bertiga kan sama-sama itu, Cing. Turun ke Senayan Park. Lo dibayar berapa sih? Senayan Iya, titik kumpulnya. Iya, kumpul. Titik kumpulnya kan Senayan Titik Park. kumpul kan di Pras. Iya, itu titik kumpul. Iya. Maksudnya gini, Cing. Kita ngumpul di Senayan Park. Assembly point. Assembly point-nya di Senayan Park dekat danau. Iya. Lo pada dibayar gak sih? Saya, Cing. Ini mah saya jujur aja ya, karena ya udah terlanjur lah sama warga TikTok ya. Kita udah dicurigain, saya dibayar, Cing. Alhamdulillah dapet lah. Saya dapat 50. Cuman saya habis bensin segala macem, kayaknya 200 habis itu. Rugi pego dong. Apa? Rugi pego. Bensin segala, parkir.
Lumayan kan. Lu free ya beneran. Gue kosong banget gitu. Kirain juga ada. Tapi di TikTok banyak nih ya yang kayak gitu-gitu ya. Di Instagram juga ada nuduh kita dibayar ya. Segala macem gitu. Ya, tapi sejujurnya emang enggak ya. Nggak ada kita tuh. Bahkan ya saya tuh nggak ngomong di medsos bahwa saya mau ikut aksi. Saya cuma waktu itu peringatan darurat doang. Wah ini kalau udah kayak gini ngapain lagi nih kita? Saya cuma gitu doang. Nah di grup aja kan saya nggak absen karena maksudnya absen loh. Nggak, nanya doang sih, nanya ini kita ke DPR apa ke KPU? Tadinya dia mau sendiri ke KPU kan? Iya. Sendirian. Bukan tadinya karena di Twitter itu ada info. Malah ke KPI. Ngapain? Ini kan sensor arisan. Banyak yang lucu tapi disensor. Iya, giliran saya lucu disensor gitu. Jadi saya kagak ke total ini. Iya. Kalau saya kan juga datang tuh ya emang pagi aja sih baru kabar-kabar sama Rispo. Iya, saya juga karena kebetulan bangun pagi, Cing. Makanya tuh, kayaknya kondisi negara udah memang tidak baik-baik saja sampai Rispo yang jarang bangun pagi aja mengusahakan. Bangun pagi. Pokoknya kalau udah Rispo bangun pagi, bahaya negara. Iya. Saya udah sering sekarang bangun pagi, sholat subuh. Cing. Lah ya tadi lu bilang gitu karena lu bangun pagi aja. Kebetulan kan bangun pagi nih. Gua kan malamnya juga nggak absen gitu. Cuman pas sebelum tidur nyari-nyari tahu. Sebelumnya nggak tahu apa-apa. Peringatan darurat. Gue lihat postingan Ebel, Indonesia menangis gitu. Kayak bencana kata gue ya ini. Si Ebel aja peduli itu maksud gue enggak gitu. Saya telepon Cing pagi-pagi Cing. Bel, lu konten lu udah Indonesia menangis, perubahan. Ngerti nggak lu maksudnya? Nggak ngerti bang. Ayo lu biar ngerti ikut kata gue. Berangkat ya DPR gitu. Nah gue juga malamnya baca-baca gitu. Oh ini kayaknya emang harus. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Asik. Apa tadi? Kalau bukan kita kapan lagi? Kalau bukan siapa kapan? Kalau bukan lagi? Kita. Apa gimana sih? Salah. Kalau bukan kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kapan? Siapa lagi? Kalau bukan siapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kapan? Tadi bagus dah. Tadi bagus sih. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kapan? Sekarang. Iya. Sekarang lagi. Kalau bukan kapan? Sekarang lagi nih. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu dong. Kalau bukan sekarang siapa lagi? Kalau bukan kapan siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi kan? Kalau bukan kapan? Sekarang lagi. Ada yang sengaja dibelokkan. Untuk pengalihan ya. Orang jadi lupa buyar apa gitu. Ada hal-hal yang sengaja pengalihan isu gitu. Pengalihan isu ya. Tapi sebelum ini ya, kalau sampai akhirnya kemarin ya, DPR tetap rapat dan memutuskan bahwa RUU KPU tetap rapat dan yang diputuskan terus tetap DPR yang rapat. DPR akhirnya mengesahkan RUU itu gitu. Ya. Jadi yang dipakai adalah oleh KPU adalah RUU DPR. Ya. Akan terjadi apa kata gue sih bisa lebih chaos dah apa. Dari yang kemarin kita itu bisa. Nggak, menurut Cing Abdel gimana kalau sampai akhirnya DPR nggak memutuskan bahwa udah kita pakai putusan MK aja gitu? Nah gue juga nggak tahu, tapi kan kalau gue sih kemarin ya hadir di situ ya, cuma pengen menunjukkan keberpihakan aja. Alasan kita hadir ya. Lo ingat gak ada kisah Nabi Ibrahim itu dibakar? Iya. Ya dibakar sama penguasa zolim. Apinya dingin ya? Iya, akhirnya apinya dingin. Tapi ini seperti yang kisah gue dengar ya. Ada seekor burung lah, burung pipit atau burung apalah gitu yang mencoba membantu meniup Nabi Ibrahim, bukan niup. Ludahin. Niup malah gede. Dia bawa lewat paruhnya air. Iya. Walaupun burung kan sekecil itu. Makanya dibilang sama burung yang lain, lo ngapain? Bawa kayak gitu nggak bakal mati juga tuh api gitu. Terus si burungnya itu bilang, ya memang sih nggak bakal matiin api, tapi semesta tahu gue ada di pihak yang mana. Oke. Nah kalau gue sih kemarin cuma dengan kayak begitu, gue juga kita juga nggak tahu kali bakal akan serame itu. Tapi kan kita ingin menunjukkan bahwa kita ada di pihak yang
kayaknya udah merasa dilecehkan deh kita. Akal sehat kita, logika kita tuh dilecehkan. Jadi ada di pihak situ gitu mengenai berhasil nggak berhasil kan tergantung juga ya. Iya. Oke ya, gue balik ya. Ntar dulu belum ya. Masih belum. Oh, masih belum ya. Masih belum. Masih ada lagi kan pertanyaannya nggak sampai situ doang. Emang mau ada demo di mana lagi? Acak-acak kali. Ajak kali kayak ini aja ya, kayak kerjaan ya, ajak kali kayak liburan. Tapi sih kurang lebih mungkin sama lah kayak apa yang Cing Abdel lakuin. Jujur ya Cing, saya tuh juga tahu, maksudnya tahu itu tuh sore atau karena sebelumnya saya tuh dengar berita mengenai MK itu udah kayak oh ya udah nih berarti udah ada putusan MK ya berarti aman dong. Maksudnya nih kayaknya kompetisinya bisa ini karena sempat juga kayak pesimis juga wah masa cuman Ridwan Kamil sama Darmakun ini nih yang kita juga Darmakun ini nggak tahu sosoknya gimana terus juga cara dia lolos juga agak cukup aneh kan bukan aneh lah emang udah aneh banget KTP orang dicatut gitu ya. Terus udah ya maling data lah hitungannya kan dan ternyata kasusnya dihentikan dari polisi lempar ke Bawaslu ke KPU-nya ternyata disahkan tidak apa-apa kan gitu kan. Sebenarnya itu kan juga ada masalah gitu tapi ya udah tadi itu udah ya udah terus keputusan MK yang itu wah udah ya udahlah berarti ini kayaknya bakal ada calon lain nih udah mikirnya gitu kan. Nah saya tuh nggak tahu kalau tiba-tiba ada DPR iniin RUU itu nggak tahu tuh makanya begitu peringatan 2019 ada apa nih saya langsung nyari tahu tuh dari situ. Baru pas sudah tahu di antara kesibukan lo itu kan syuting sana syuting sini lo sempat untuk mikirin negara itu kayak komika nganggur Cing. Amin ya Allah gua hantem lo parah bener nih Ambar nih. Lu jangan cuma gara-gara gue syuting GG repot susah jadwalnya lu sampai aminin lu. Ya tapi saya kan ngeliat buka-buka handphonenya Cing, rame yang lihat rame gitu kan. Terus ya udah tuh habis itu cari tahu. Ya itu akhirnya emang pengen saat itu tuh tanpa tahu ada di mana-mana mau ada aksi, maksudnya ini kenapa? Lo kenapa ya? Lo kenapa kayak begitu? Mendidih Cing. Pengen berangkat lagi lo ya? Dengar ini gue keinget lagi kayak masih harus berjuang kayaknya. Iya, masih panjang perjuangan kan masih ada banyak tuh RUU kita disuruh ini lagi tuh demo perampasan aset. Lo kena juga dong. Pokoknya yang kemarin turun nih ya. Hari pertama itu kita diserang tuh mengenai apa ya nganggur segala macam. Tapi kan muncul Reza Rahadian segala macam gitu. Ada Denny Cagur juga gitu. Kayaknya enggak nih gitu. Nggak kena nih. Habis itu besoknya tuh baru ini aja buat partai politik aja mau giliran buat rakyat yang perampasan aset diem lu gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya nih Cing, poin kita sebenarnya nggak tahu nih Cing Abdel sepakat apa enggak ya. Kalau saya datang ke sana, saya memprotes kenapa DPR untuk RUU Pilkada bisa merumuskan dalam waktu 7 jam. Cepat sekali gitu. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan atau RUU lainnya itu kenapa lambat? Kenapa tidak dioptimalkan yang ada dulu nih yang udah lama masuk udah lama masuk kenapa nggak itu dulu yang dibahas? Kenapa ada RUU dulu yang dibahas gitu. Nah, itu ketersinggungan lo sebagai seorang rakyat. Iya, gitu. Saya kesana gitu. Makanya yang kita tuntut kan DPR-nya. Betul. Gitu. Lo gimana, Po? Menurut Rispo? Kalau saya ada di situ karena ngerasa kalau udah putusan MK itu udah mahkamah tertinggi. Final and binding. Final disposition. Ini. Ya, keputusan MK kan sudah final dan terikat. Gitu. Jadi harus dilakukan. Jadi kita harus patuhi. Nah, itu yang kita dengar selama berhari-hari pada saat berapa bulan yang lalu. Ternyata begitu kita dengar sekarang, kok bisa ternyata? Itulah yang menggerakkan saya gitu atas nama bangsa Indonesia ada di situ waktu itu. Lu hadir di situ atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa itu atas kepentingan bersama Tapi panggilan siapa? Atas nama bangsa Indonesia panggilan? Rispo. Oh iya, berarti tetap Rispo. Enggak maksudnya ya gimana ya gue ada di situ bukan karena partai, karena sosok, ya gue karena keberpihakan gue terhadap rakyat dan negara. Tapi ada arti nggak dengan pakaian lo menggunakan kemeja hitam dan celana pendek? Emang ini dia pakai kemeja hitam sama celana jeans pendek. Gini lagi ya. Itu menggambarkan adanya kesenjangan di negara ini. Kemeja kan kayak orang dengan kelas A gitu kelas ya. A pakai kemeja, posisinya di atas, karena pendek di bawah. Gua nggak nangkep itu. Warnanya hitam berduka. Berduka karena
ya gimana kita tidak berduka ada konstitusi yang ingin diacak-acak oleh semua. Itu. Gokil nih emang. Gokil nih orang nih. Gue pikir di sini pengen bercanda-bercanda lo tapi. Canda aja ayo nama-nama hewan yo. Iya. Bercanda dah ya namanya. Masa langsung kasih bridging dulu kayak apa kayak gitu. Bercanda. Tapi Cing Abdel kemarin aksi pertama atau sebelumnya juga pernah ikut aksi-aksi gitu Cing? Kayaknya ini baru yang kedua ya. Gue dulu 212 ikut. Oh 212 212 ikut. Cing Abdel ikut. Aksi bela Islam. Oke, itu Iya. ikut. Tapi saking ramenya, gue cuma sampai Patung Tani. Yang nggak bisa ke Monas. Tugu gua, Tani? Iya, jadi aksi bela Tani gue sebenarnya. Habis ke Monas kagak bisa. Kagak bisa, rame banget gitu. Kalau gue udah 4 kalian Cing gue. Apa aja? Gue nggak dulu itu zaman SBY gitu karena nyokap gue dulu di PDI jadi ada kongres demo gue berangkat ke Bali demo zaman SMP. Nah, ini kayaknya bakal kena cuplikan sini. Pantesan mereka pada demo. Ini PDI, ini pernah ikut aksi 212. Kena cuplikan ini mah. Kena ini kemakan ini ya. Terus di Depok. Pantesan mereka pada turun. Terus di Depok juga gue sama Piko pernah turun di kantor wali PDI? kota. Enggak, dulu ngedemo itu. Apa? Ada dulu wali kota di kantor wali kota. Oh, demo wali kotanya. Giniin pintu, Piko kakinya ini kejepit pintu. Karena kejepit lu begitu gerakin. Dia di depan, polisi dorong-dorong itu kejepit terus. Polisi luka. dorong-dorong? Iya, sama polisi tahan-tahanan mau masuk Oh, pintu. lu mau robohin polisi tahan. Iya, gitu. Kan Piko kakinya kejepit apa rel itu sampai harus dijahit. Masuk gini-gini nggak jebol-jebol. Di samping ada yang geser kebuka. Ternyata jangan didorong, digeser. Bohong kayaknya ceritanya. Kayaknya bohong sih. Apanya Piko ini? Kayak komedi tau gak Cing yang pintu didorong nggak bisa atau pintunya ditarik. Iya kayak format Ini yang jokes tanya ini. Piko dah, bener. Iya. Piko. Itu jokes kodian. Kaki, sampai sekarang masih ada bekasnya tuh kaki Piko itu SMP. Terus kan masuk SMP koran. lu ikut Iya. demo. Tahu dulu nggak ngerti masuk koran, langsung gue ditabokin Sama siapa? sama bokap gue. Ngapain? Berarti lu nggak sekolah, lu hari ini katanya. Ada di koran. Itu ada itu yang viral tau gak Cing? mana? Yang dia di WhatsApp mamanya. Oh, iya. Jangan lu ikut demo ya? Kagak. Lu di mana nih? Main dibilang. Dikirimin foto dia lagi demo. Lagi begini. Oh, lu sono. Di TV direkam sama mamanya. Ada yang baju kuning. Iya, pakai baju kuning. Ada iya. Tapi gue pas nyampe rumah ngeliat, waduh sekeos itu ya sampai pas kita di sana karena masih siang mah aman-aman Masih sepi aja ya. Betul, karena ngumpulin mahasiswa tuh nggak gampang, Cing. Itu kayaknya kadang tuh suka Kan gak dikumpulin mahasiswa, Gen. Dia suka ada, Cing. Kalau yang junior itu disamperin, Cing. Yang junior tuh di kantin, oh lu ayo aksi gitu, Cing. Sore mahasiswa mulai banyak mahasiswa yang datang. Nah kirain gua itu udah sampai segitu yang kita tuh Kita jam balik. 12 beres Iya. gitu kirain gua. Ternyata panjang ini gitu. Makanya waktu kita ada di sana juga tidak terlalu rame ya. Maksudnya Nggak jalanan terlalu juga rame. belum ditutup. Tol masih ada- jalan, busway masih bisa mobil. Masih bisa lewat. Bahkan yang jalanan biasanya aja masih ada Ya, 1-2 jalur iya, gitu iya. ya. Nah makanya gue berpikir karena siang itu mungkin ada kayak artis-artis gitu, media naikin mungkin bisa juga gara-gara kalian ini nih yang artis-artis. kalian? Lu Kalian, lu kan juga. Jadi Kami ngomongnya bukan Iya. kalian. orang, wah ini aja datang, oh, kayaknya kita harus datang gitu udah kayaknya bisa jadi. Melecut jadinya gitu ya. Melecut orang untuk datang. Iya. Membakar semangat kali Po ya. Bakar semangat. Memberikan optimisme untuk orang-orang kali Po ya. Iya, ada yang itu buat sampai takut sebenarnya gue yang megang poster yang itu, Yang apa? yang Jokowi ini nih. Canduan ini. Bukan itu yang nah tuh penuh begitu tuh. Nih. Bisa-bisanya Jokowi lebih kocak dari Rispo. Nah, ya lu ada yang begini Po. Wah. Apa? Mau? Ada ya Poya itu ya? Iya. Terus kata gue gitu. Tapi lo ada rasa-rasa takutnya nggak saat itu? Pas mau berangkat takut, Cing. Tapi pas sudah nyampe sono ngelihat ini sih kayaknya kondusif, jadi nggak takut. Takutnya tuh maksudnya takut. Ketika pamit sama istri tuh saya pamitnya serius, takut Cing. chaosnya, Cing. Takut chaos, Cing. Takut chaos. Karena istri mungkin juga takut ya. Jadi kebawa energinya tuh, energi saya juga kayak wah, iya nih kayaknya bakal gimana-gimana karena dari malam kan izin tuh. Kayaknya aku besok mau ikut aksi yang gitu.
Terus dia bilang ngapain sih gitu-gitu. Ya nggak apa-apa kayaknya ini soalnya udah buat aku nggak tenang malam ini tuh beneran gitu. Iya. Bener-bener nih udah. Tapi bukan komedian ini bener-bener udah mendarah daging gini ya sekarang ya. Apanya, Cing? Kepedulian terhadap negeri ini ya. Saya Cing nggak tahu Cing ya. Ini jujur ya pulang umroh. Saya ngerasa kok umroh apa? Enggak, saya pulang umroh tuh ngerasa banyak berubah Cing. Salah satu ini saya ngerasa kayak saya ini nggak pernah bermanfaat buat orang. Maksudnya ngelucu doang gitu. Saya kalau misalnya di runut ya, pulang umroh tuh saya langsung kayak Instagram nih pengennya maksudnya buat orang, buat ngebantu orang lah gitu. Kayak saya jualan bikin sapi, dia jualan sapi Bima. Nah, sapi Bima itu saya nge-repost. Repost-repostin ada orang Bima jualan sapi di Jakarta. Nah, itu saya posting-postingin gitu-gitu. Dermawan supaya ada manfaatnya. Iya, saya pengen sekarang tuh udah ngerasa begitu tuh Cing. Setelah pulang umroh terus ya kayak kemarin tuh juga saya punya Instagram gini, punya followers segini. Ya masa cuma benar-benar buat jualan, cuma buat masuk brand gitu. Terus kepedulian saya ini apa gitu. Kayak gitu-gitu Cing. Nggak tahu ya tapi lu udah mempersiapkan akhirat ya kan? nggak tahu, nggak juga ya ada lah mempersiapkan, kan kita harus siap Cing ya. Iya, emang rencana kapan? Nah, lu kalau lu meninggal ini viral ini FYP yang jangan dulu. Lagi hamil anak ketiga. Istrinya kan lagi hamil anak ketiga. Iya, apalagi lagi hamil tuh. Lo minta izin untuk ikut demo saya waktu itu. Lo pakai izin nggak? izin, Cing. Pagi-pagi gua bilang yang ini udah nggak bisa dibiarkan kata gua. Enggak beneran, enggak mau ngapain. Bagian sama-sama yang sih istri lo sama, lo enggak beda Cing. Beda ya. Iya, kalau saya kan yang Indah, kalau lu yang siapa? Siti. Yang Siti dia. Tapi saya Indah juga oke lah. Oke apa? Udah ini nggak bisa dibiarkan, mau ngapain sih gitu masih pagi gitu, karena kan rumah gua sepatan, gua 6:30 udah harus jalan gitu Cing. Gue juga sih malamnya tuh gue ngomong ke istri gue yang ngomong itu. Ini yang mana? Yang Indah, yang Siti apa yang mana? Yang kan gue yang dia gua. yang. Oh. Dia manggil gue Yin. Iya. Yin yang keseimbangan. Yang Ria. Oh, yang Ria. Ya, Ria. Besok mau ikut demo nih. Aku ikut dong. Punya rasa kepedulian. Ini ini saya pengen nanya. Bini Cing Abdel tuh ikut karena takut atau takut Cing Abdel kenapa-kenapa atau emang peduli juga saat itu? Nah, abis itu gue tanya, emang ngerti? Gue bilang gitu, emang ngerti? Coba lo jelasin gue dulu apa alasan lo untuk ikut gitu. Ternyata ngerti Andi ya dari gue. Lah, berarti Cing Abdel yang ikut? Iya, gue nanya. Ya udah deh, gue ikut lo aja. Iya. Benar. Dia ikut, akhirnya gue ajak gitu. Juga ada kepedulian itu sih gitu. Tapi berarti lu berdua suami istri berangkat emang nggak ada takut chaos apa gimana gitu ya emang? Enggak, karena gue yakin juga nggak akan chaos. Nggak akan chaos kalau pagi. Iya, tapi kan kita juga udah di briefing tuh pada saat kitanya di stand up Indonya di Senayan Park itu sama Ajis kan. Kita di briefing, kita datang ke sana, kalau nggak kondusif kita mundur, terbalik, jangan terlalu dipaksain. Kita kan juga tidak ada agenda apa-apa, bahkan tidak ada agenda kita harus orasi. Betul. Itu begitu orang Partai Buruh datang, ada beberapa orangnya yang meminta bagian dari stand up Indo untuk orasi. Karena kalau gue sih takut seakan-akan kita nyuri panggung gitu loh. Ini betul. Kayaknya mereka yang lebih berhak untuk didengarkan suaranya. Makanya akhirnya kita banyak yang tunjuk-tunjukkan kan. Iya. Lo aja gitu. Akhirnya mungkin anak-anak juga ngerasa gitu ya. Sama ada beberapa nyuruh Ebel pulang sih, Cing. Kata dia nih, Cing, suruh Ebel panjat pagar. Mau dia pas. Goblok emang nih. Jadi martir dia kata gitu. Biar ditembak. Suruh Ebel manjat pagar DPR. Mau dia pasti, biar ditembak, biar apa. Aduh. Bel, lu manjat, kita manjat. Iya banget. Goblok Ebel mah ditanya juga. Belo kapan kesini? Indonesia menangis gitu mulu jawabannya. Nggak jelas banget ya dia ya. Kayak lagi bencana kata gua mah. Nggak tahu juga tuh. Tapi Cing, telepon. apa namanya kemarin Cing Abdel kan akhirnya orasi tuh Cing.
Itu kenapa Cing Abdel akhirnya mau orasi Cing? Teman-teman duluan kan udah berempat di atas gitu. Nah terus bapak-bapak Cing Abdel, karena sebelumnya udah dibawa dia balik lagi. Iya. Saya lihat tuh Cing Abdel kan padahal sebelum anak-anak udah Cing Abdel duluan. Wah Cing Abdel mau naik, nah ada di sini lagi. Dia lewat belakang. Naik ininya, tinggi banget. Nggak jadi. Nggak jadi. Oh akhirnya mereka nyediain dipendekin kalau nggak salah ya mobilnya ya. Dipapas kayak kayu, kayak pohon kayu. Gak, awalnya udah, tapi ya itulah yang gue bilang kayaknya yang lebih pantas masih ada nih selain gue kayak Mamat, Abdur, Bintang Emon, Ari Kriting. Menurut gue itu akan lebih pantas untuk berorasi mewakilkan perasaan kita gitu. Udah nih, udah muter, gue bilang kan udah ada di atas perwakilan dari stand up gitu. Tapi begitu udah berempat, tapi masih ada beberapa orang dari yang di atasnya itu minta naik. Kata Ari juga sini naik, ya udah gue naik. Ada istrinya, boleh nggak ini? Iya. Istrinya soalnya ditinggal di bawah. Iya. Tapi istri bilang, boleh nggak kalau aku aja gitu? Kan aku lebih ngerti nih. Iya kayak gitu sih. Gue cuman ada perasaan nggak enak. Udah ada yang mewakili dari stand up Indo gitu kan, banyak yang mau orasi kan. Apa? Yang mau orasi itu banyak elemen masyarakat. Oh elemen masyarakatnya yang mau orasi banyak. Di stand up Indo dong yang lempar-lemparan. Iya. Ada dosen, ada mahasiswa segala macam gitu lah. Kita berlima kita. Bang Ajis, Mamat, Abdur, si Ari Kriting sama Cing Abdel. Iya. Bintang Emon 6 malah. Siang mulai tuh Reza Radian yang gitu-gitu tuh ada. Ya saya nggak ketemu Cing Abdel ketemu ya? Nggak ketemu. Ferry Irwandi gue ketemu. Ya Ferry Irwandi ketemu. Kang Denny ketemu. Enggak ketemu juga. Gue ketemu sama Kang Denny. Keanu ketemu sama Joko Anwar. Iya, Joko. Sama Joko Anwar. Saya juga kagak enak itu, lagi teriak merdeka, hidup Indonesia. Cabut lu warisan gitu. Lawan lawak habis itu. Lu memang arisan ya? Arisan habis itu jalan saya langsung. Iya. Tapi kalau lu kira-kira gara-gara aksi kemarin takut nggak gitu? Karena ada yang bilang wah, lu hati-hati lu 5 tahun ke depan lu gitu disangka lu musuhin itu rejim berikutnya gitu. Terus kalau gue sih bilang gue mah nggak peduli, gue juga nggak ada masalah sama presidennya, gue cuma masalah sama putusan MK ini doang gitu. Sebenarnya itu tuh ya Cing ya. Sebenarnya gue gak nyangka lo padahal lo berdua aku mau begini. Jadi sebelum ngomong ini mau ngelucu apa mau enggak sih? Ini kalau lagi mode kayak sekarang nih Cing, saya lagi benar-benar tergugah hati saya Cing kayak Indonesia menangis kayak Ebel gue kalau digituin. Ya kita ada kalanya melawak, Cing. Melawak kan profesi. Melawan itu bawaan dari hati untuk itu menyuarakan suatu yang benar. Kasih puisi. Jika terus seperti ini, apa yang akan terjadi nanti dengan anak cucu kami? Miau. Saya nangis anak saya. Iya, anak saya nangis. Iya nggak gimana Cing, ada ketakutan itu nggak gitu di tanda ini orang-orang yang demo nih gitu. Dari mungkin brand, mungkin stasiun TV. Kalau ini kayak manusiawi ya, pasti ada kepikiran itu kan. Iya. Tapi kan kita akhirnya mengukur skala prioritas aja lah. Apa yang bisa mengalahkan satu hal berarti mungkin itu kita anggap lebih penting gitu. Apalagi ternyata istri gue ikut kan berarti aman. Dia udah merestui. Merestui, jadi aman-aman aja gitu. Ketakutan sih pasti ada lah, nggak mungkin tidak ada ketakutan ini. Cuman kan kalau ini urusannya rezeki kan rezeki yang ngatur Tuhan lah. Sama gue juga bilang sama istri gue gitu. Berarti istri lu sempet iya bukan nanya nanti kemana bahaya nggak gitu. Ya udah tenang yang kamu relakan aja aku berjuang kata aku gitu, izinin terus iya. Berarti itu di rumah lu bener kayak Roma Irama ini ya. Kalau dari dialog dari pagi ya kalau gue perhatiin ya, lu kayaknya beda banget nih. Gue udah pakai baju buka lagi gitu. Sempat ada keraguan. Iya terus gue bilang sama istri, aku turun di sana sama aku tetap di sini belum tentu bisa merubah sesuatu gitu. Tapi kalau aku tetap di sini emang nggak ada masalah, hidup kita nyaman-nyaman aja gitu. Cuman ya kalau sampai terjadi apa-apa yang menyengsarakan banyak orang, aku nggak ada di situ gitu, aku nggak tenang hidup ini. Nggak tenang gitu, ngerasa punya salah, punya gitu.
Keren loh. Iya, tapi gue cuma ngebayangin dialog ini keluar di rumah doang, kayak bukan dialog yang umum ya suami istri ya. Tapi emang benar kan, kita mah sebenarnya kalau kita nggak turun ke situ juga ya udah kita mah hidup gini-gini aja tetap gitu. Sampai itu akhirnya DPR nggak jadi mutusin itu, kita juga tiba-tiba DPR dengan mensahkan RUU yang sudah mereka bikin. Yang berubah dengan kita juga nggak akan terlalu banyak gitu. Cuman kan kita kayak Cing Abdel tadi gitu, keberpihakan kita ada di mana gitu. Keren respon nih. Ini gua orang begitu gue dibilang ini podcast sama Respon Rigen. Gue udah nyiapin jokes banyak ini, jokes bapak-bapak gue siapin. Ya jokes nggak apa-apa Cing sambil. Ayo nama-nama ya. Beneran nih. Kan belum kejauh pertanyaan lu tadi tuh. Ketakutan. Ya manusiawi. Cing Abdel ya manusiawi, ketakutan. Kalau lu gimana, ada rasa ketakutan itu gak? Ketakutan apa? Gue kehilangan job ini karena ketahuan nih udah terlalu vokal, terlalu Enggak sih. Enggak, maksudnya ketakutannya tuh minor sih Cing. Gue ketakutannya minor. Nggak yang takut banget akan kehilangan segala macem. Tapi ada takut itu ada. Takut cuman tipis, maksudnya nggak yang wah ntar gue bakal gimana ya. Nggak ada kayak gitu Cing. Maksudnya santai aja gitu. Ditambah juga kan saya kalau kayak di TV tuh, saya ngeliat TV sekarang kan lebih santai kan. Maksudnya ketika kalian bercandain rezim apa segala macam tuh nggak ada yang sampai di ban gitu. Maksudnya kalau untuk 8 pekerjaan di TV kayaknya aman banget gitu. Masih aman-aman aja. Kalau brand ya kita nggak tahu. Mungkin yang akan susah tuh kayaknya kalau yang berurusan dengannya kan BUMN. Ya biasanya kan BUMN, dan sampai saat ini jarang sekali saya kerja sama BUMN. Jadi biarin lah, bismillah aja dah gitu. Jadi nggak ada ketakutan, itu minor. Saya lebih takut saya mengubur mimpi anak saya ke depannya nanti. Kalau misalkan ini, saya ngebiarin anak saya punya mimpi jadi presiden, cuman kalau misalkan persaingannya berat dengan mengakal-ngakali RUU segala macam kan, kalau kita biarkan sekarang ini akan terjadi terus-menerus ke depannya, kita nggak tau. Biadab ini. Wih, sampai biadab, gue nggak sampai ke sono. Lu biadab. Oh gua, iya nggak apa-apa dah. Kalau gua nggak apa-apa dah. Lu nggak apa-apa kan? Ngeri kalau lu kalau nggak apa-apa kan? Kalau gua nggak apa-apa. Tapi ini banyak juga Cing. Kalau misalnya kita lihat kan orang-orang tuh di medsos jadi silent majority. Iya. Silent majority. Itu Cing ngerti gak sih orang-orang saya nggak begitu paham silent majority itu apa sih sebenarnya? Orang-orang yang nggak bersuara, yang diem. Kayak ada peringatan darurat dia nggak posting. Ada kejadian apa dia nggak mau ikut-ikutan gitu. Dia diem aja, tapi dia punya pilihan tapi nggak mau disuarakan pilihan. Kayak Justin Bieber gitu. Ada nggak gua Prabowo, gua itu nggak ada gitu. Beda warga negara. Iya, beda warga negara juga. Contoh gitu loh. Iya, contohnya jauh. Yang di Indonesia aja, misalnya siapa gitu. Ya mungkin ada orang-orang yang udah punya sikap dalam dirinya. Kayak misalnya kita punya kesempatan pemilu, kita udah tahu mau milih siapa, tapi kita nggak omongin, dan itu banyak orang yang seperti itu gitu. Banyak orang-orang ternyata kalau dilihat dari yang demo kemarin, silent majority-nya banyak yang menyetujui apa yang atau disuarakan sama masyarakat yang kemarin gitu. Mungkin ada ketakutan untuk untuk menyuarakan itu, tapi dia sebenarnya udah punya sikap, udah punya pandangan. Orang kan punya stamina yang beda-beda, punya nyali yang beda-beda, dan kita nggak boleh ngejudge orang yang nggak posting misalnya gitu. Terus kita judge segala macam, sama kita ngejudge orang yang posting, sama-sama aja sih sebenarnya. Iya. Ya hak mereka gitu. Kayak nyali orang ya, kayak misalnya ada pohon gede nih, ada yang berani naik, ada yang nunggu di bawah, nggak apa-apa gitu kan. Sama aja gitu. Kalau lo memang pengen, misalnya analoginya kita pengen memetik kelapa, ada yang berani naik. Sama kayak saya. Kenapa? Tapi lu kan pohon, nggak jelas pohon apa. Kalau ini kelapa. Apa aja pohon lo nggak berani naik? Ya bukan saya yang nggak berani naik pohon. Misalnya nih ada pohon gitu, ada yang naik, ada yang berani naik, ada yang nggak berani naik kan. Kalau balik ke demo lagi dah. Kayaknya ini banget gelincang banget ya di dalam hati. Udah membuntak. Setiap abis ada demo di negara kita nih, ada rame-rame itu di sosmed pasti beredar video nih misal. Ada yang digebukin polisi, ada video yang polisi baik, ada gitu kan, kayak kemarin yang dipukulin ada, yang mengintimidasi media ada, tapi ada juga polisi yang peluk-pelukan sama pendemo. Iya, sampein aspirasi kita ya. Ada yang gitu. Ada bahkan ada polisi, kita juga sebenarnya mau demo tapi kita terhalang gitu. Ya itu sama gitu, satu video sama yang gue bilang. Ini nggak kelihatan deh. Seragamnya di sini. Enggak. Gimana Po?
Gimana? Maksudnya terhalang dengan seragam maksudnya? Iya, maksudnya terhalang dia seragam ngalangin. Tebel banget itu pasti sampai dia nggak bisa. Kan sebenarnya tinggal gini, kalau terhalang seragam. Ini seragam. Maksud dari kata-katanya itu coba dipahamin deh video. Iya, gimana? Kalau lihat apa-apa gitu jangan langsung di ini kita terhalang seragam gitu. Gue pengen keluar rumah tapi dihalangin sama mobil tetangga jadi nggak bisa keluar nih mobil gue. Terhalang seragam itu karena dia adalah seorang aparat gitu, mengenakan seragam itu melekat di tubuhnya sebuah instansi, dia nggak bisa gitu maksudnya. Gitu. Ngalangin nggak seragamnya? Ngalangin. Enggak ngalangin lah, kan dipakai sama dia. Iya, dipakai kan sini. Iya. Ngalangin, tetenya nggak kelihatan. Kelihatan apa urusannya? Apa urusannya sama tetenya nggak kelihatan? Kan demo nggak harus kelihatan tete, nggak ada yang kelihatan tetenya. Ya nggak tahu maksud dia gitu kali. Ya nggak tahu, jangan bilang nggak tahu lah. Begitu ditekan nggak tahu alasannya. Ya nggak tahu dia, jangan gitulah. Tanggung jawab kalau karena dia seorang polisi, posisinya bukan jadi pendemo tapi harus mengamankan, menjaga. Gitu. Bukan terhalang, bukan arti kata terlak berarti ya. Kalingan, bukan kalingan. Ini kita mau jalan terus ada kalangan, bukan gitu kali. Gitu. Bukan. Status kali po. Status dia sebagai aparat negara. Gitu. Jadi nggak bisa ikut demo gitu. Nah, kalau lu ngeliat video-video gitu gimana? Ada yang jahat, ada yang baik gitu, selalu ada seperti itu tuh kalau. Ya wajar lah, yang sama kayak kita aja, komedian juga kan ada yang lucu ada yang enggak, ya kan. Ya sama lah, gitu. Polisi juga ada beberapa yang memang ditugaskan, tapi kan mereka sebenarnya ya semua ditugaskan lah itu. Iya. Kan enggak, maksudnya ada video viral yang misalnya selalu ada yang baiknya gitu. Ya ada. Gue ngapain? Gue udah jawab. Lo kalau dia lagi keluarin tema lo sambut dong. Ya, gitu. Kayak dari tadi lo keluarin tema dia jawabnya panjang gitu. Iya. Yang nanya ya. Dia nanya juga gimana lu ngeliat video itu? Tanggapan lo gitu gimana? Bagus. Gimana dong gua? Jangan marah. Ya gue gimana giliran dia baca prompter kasih ini. Jing gimana coba Cing. Gimana tanggapan ngeliat video itu? Coba gimana tadi? Coba. Ya. Gua ngulang lagi, Cing. Iya enggak? Coba pertanyaannya. Iya enggak setiap demo itu tuh selalu ada tuh video misalnya polisi yang jahat. Ini jawaban pertama betul. Betul. Oke. Nah, terus ada juga yang polisi baik. Ya betul. Melihat itu nggak selalu ada yang seperti itu gitu. Ya. Saat kejadian aksi di Indonesia tanggapan lu gimana gitu? Bagus. Kan gua ada dua. Ada yang jahat bagus juga berarti. Betul ya bagus. Betul berarti polisi intimidasi betul. Bukan polisi ada yang mungkin baik, ada yang mungkin lagi bentrok akhirnya kelepasan udah. Ada yang terhalang dia. Ada yang terhalang tadi seragam. Mau demo seragam. Seragam gitu. Dah. Lu pernah ke Lombok nggak? Gue pernah ke Gili Trawangan. Enak ya, sama pantai gitu. Ngomongin Lombok, tiba-tiba bingung. Nanya aja kita jawabnya mau apa ya? Kira-kira gimana? Emang lu harapan jawab? Iya, harapan dari lo. Kita tuh jawab akan gimana gitu? Ya enggak. Ya, kata gue juga kalau ditanya kayak gitu. Iya. Oke. Sekarang kita yang nanya. Oh kan biasa nih ya kalau habis demo tuh ada aja orang yang bisa ngambil sesuatu gitu, ngambil gambar, ngambil video gitu. Kayak yang kemarin nih itu ada tuh yang polisi lagi gebukin, ada. Terus ada yang lagi pelukan juga ada. Terus ada juga yang teman FF, ada yang teman Free Fire, mereka teman main game bareng. Terus ada juga yang polisi bilang, aduh sampaikan aspirasi saya ya. Saya juga sebenarnya pengen di situ tapi saya terhalang seragam nih. Ingat gak video? Ingat. Gimana tanggapan lu gimana? Video-video seperti itu tuh bisa mengademkan Cing gitu. Karena di satu sisi ada polisi misalnya. Tadi banyak ada yang intimidasi. Ya yang intimidasi misalnya gitu. Ada polisi intimidasi gitu, orang udah marah panas, ternyata ada satu sisi yang baik juga gitu. Jadi keseimbangan aja gitu. Jadi orang nggak bagus nggak ada yang itu. Bagus gak yang itu? Ya. Bagus gak? Bagus gak itu menurut lo? Betul tuh.
Ini kan itu gak mau gua, gak mau sama. Iya. Jawabannya udah bagus gak? Iya bagus. Ya, udah selesai berarti. Sama kan. Ya udah, next aja next. Next. Terus tapi Cing, kemarin kan banyak tuh yang nyuruh kita untuk demo-demo lagi, demo perampasan aset ya begitu. Kira-kira Cing Abdel akan melakukan aksi-aksi seperti itu lagi nggak Cing? Dan Rispo juga nih. Kalau gue sendiri ya, maksudnya kan ini memang demo itu kan kayaknya panggilan ya buat kita nih. Gue sih ngerasain itu adalah panggilan nih. Maksudnya kita boleh nggak setuju atau bisa nggak setuju sama satu masalah, tapi ya ada juga skala prioritas. Kayaknya gue nggak perlu juga deh. Sampai harus hadir di sana gitu. Jadi kayaknya nggak semua demo akan kita ikutin dan seakan-akan tuh kemarin jadi semua jadi tanggung jawab kita. Lo ini ikut dong. Yang ini juga didemoin dong. Yang ini juga didemoin dong. Iya lo aja yang demo. Iya. Gitu. Sampai-sampai gara-gara stand up komedian banyak yang demo, yang nggak ikut demo diserang-serang sih. Oh lu nggak ikut demo kayak iya kayak gitu, si teman-teman yang lain yang teman-teman lain yang nggak datang juga pada diserang. Nggak harus semua orang demo, kalau semua orang demo panggilan aja ini. Dan tidak ada perintah dari manapun ya. Kita kayak Bang Ajis itu juga tidak memberikan perintah apapun. Dia cuman ngasih tahu bahwa dia mau hadir, kalau mau biar barengan gitu doang kan poinnya. Tidak ada ayo semua teman-teman, nggak ada sama sekali perintah-perintah kayak gitu kan. Gitu. Jadi emang benar-benar panggilan aja. Makanya juga secara jumlah tidak terlalu banyak ya kita ya. Sebenarnya iya. Kayaknya nggak sampai 20 deh dibanding sama kalau Ajis ngomong besok datang ke sini ya. Pada datang tuh. Pada datang. Cuman memang bahasanya pun tamasya ya berkunjung lihat-lihat nih. Terus habis nggak lama kan gue juga besok ke DPR Bang Ajis. Iya kita foto-foto gitu kata bahasan gitu. Iya. Gue juga sama Abdur sih tidak di grup menyatakan pengen ikut. Dulu lo ikut gak gitu ya, ketemu di mana gitu. Saya ke Bang Ajis doang. Iya. Japri sama ngasih tahu nomor WhatsApp yang dipakai buat ke sono tuh 1 doang. Karena sih bener persiapannya itu kayak orang mau apa gitu, mau chaos Pak Cing saya. Maksudnya? Handphone yang beneran pakai harian tuh saya nggak bawa. Saya pakai ada handphone satu lagi, itu install WhatsApp ulang pakai nomor baru. Terus cuma nomor istri, nomor Rispo sama nomor Bang Ajis sama nomor Junot segala buat janjian. Terus nggak ada Instagram segala, TikTok udah logout, email segala nggak ini. Terus Sherlock ke istri terus gitu sama ke Rispo gitu. Jadi kayak nih kalau kenapa nih persiapan nih. Saya ngasih tahu siapa aja yang ikut demo ke istri. Pokoknya kalau sampai jam 1 nggak ada kabar, hubungin nama ini gitu Cing. Oh udah kayak persiapan banget ya. Persiapan banget itu beneran. Kalau lo apa sampai kayak gitu juga persiapannya? Enggak, tapi gua ada nomor seluler juga satu buat kalau gua lebih ketakut nggak ada sinyal aja gua. Jadi misalnya internet nggak ada gitu, bisa telepon biasa mungkin bisa gitu. Karena kan gua agak telat gitu buat janjian. Bukan bareng dia sih? Enggak, dia belakangan. Bareng Mamat. Kan kita jalan duluan nungguin kan. Oh iya. Kita setengah 10 persis jalan berangkat. Saya jam 10. Iya. Persis juga sih. Persis siapa kok? Persis mirip doang gua mah. Mirip kali ya. Tapi kalau lu akan turun lagi enggak Maksudnya kalau untuk demo-demo lainnya? Gua ini kan kemarin turun karena ngerasa ini penting aja gitu Gen gitu. Gua memahami dulu baru gua turun gitu. Gua kayak perampasan aset sampai sekarang gua juga belum tahu banyak gitu. Perampasan aset tuh kalau nggak salah yang korupsi atau apa tuh asetnya tuh ditarik semua oleh negara gitu. Intinya gitu gua. Dan katanya banyak emang orang-orang yang tidak setuju pejabat-pejabat tuh karena takutnya mereka begitu kena dihabisin gitu segala macam. RU ini tuh udah lama dari tahunan katanya. Iya, dari presiden juga udah disuruh ketok palu, cuman belum ketok palu juga. Gitu. Belum paham juga gitu gua. Tapi ya emang benar kata Cing Abdel, kalau misalnya masa kita setiap ada masalah kita turun, terus ngapain kita ngirim wakil, maksudnya kita ngirim wakil rakyat ke DPR kalau misalkan setiap permasalahan kita lagi yang turun, mending sekali aja demo tapi langsung aja nggak usah ada perwakilan aja kita. Nah, kalau mau mending kayak begitu daripada setiap masalah demo, kan nggak perlu jadinya kan. Karena kan kita udah menyerahkan semuanya kepada DPR. Nah menurut kita yang kemarin itu ada bukan sedikit ya, ada permasalahan di DPR-nya. Kenapa mereka cepat-cepat banget merumuskan ini dan kita memiliki kecurigaan itulah gitu. Begitu Po. Ngerti nggak Po? Iya ngerti gua. Coba ulangin.
ngapain kalau apa-apa harus kita yang demo, gitu. Karena kan kita punya wakil gitu. Iya. Siapa? Anggota DPR gitu. Apakah di mana? Itu kan semua. Di mana? Hah? Di mana? Jawabannya kalau dia. Bercanda mulu. Kocak banget. Gue benar-benar tidak menyangka ya karena ada obrolan ini di antara Perigen dan Rispo gitu. Terus gue ada di tengahnya ngobrolin ginian. Saya juga kaget, Cing. Saya dapat briefingan kan dari kemarin malahan ini. Isinya tuh itu apa namanya? Ini beneran ini mau ngebahas demo, ini mau ngebahas ini. Kan saya kan orangnya setiap dapat skrip tuh saya baca dulu, saya kuasain gitu loh. Lu aja tadi sempat bengong sebentar lu tadi. Apa? Sempat bengong. Gua kan membiarkan dulu, menyerahkan dulu. Gua juga lagi diam masalahnya lu bengong. Tapi sejujurnya begitu selesai itu lu banyak ya yang hubungin minta wawancara? Ada itu manajer saya tuh Mbak Nadia, langsung Mas Rigen dipanggil nih, ada Metro, ada apa CNN gitu. Iya, minta buat jadi narasumber. Terus teman saya bilang saya nggak bisa, saya nggak mau. Saya di sana kehadiran saya karena untuk 1 poin doang. Maksudnya saya ingin menuntut DPR untuk melakukan pekerjaan yang lebih penting daripada sekedar RUU Pilkada yang sebenarnya sudah ada aturan dibuat oleh MK gitu, yang sudah diputuskan oleh MK gitu. Saya takutnya kalau misalkan saya ke sono nih, nanti bertanyanya kan bisa melebar. Iya, tahu sendiri kan kalau misalkan tiba-tiba ntar ditanya. Tapi kan ini Mas, ini sekarang kan itu tuh dicurigai itu adalah kebutuhan untuk membatasi supaya PDI dengan ini berapa persen itu tidak bisa mencalonkan. Bagaimana menurut? Nah, kalau udah kayak gitu saya bingung. Ya kan karena saya tidak ada urusannya sama itu gitu. Iya. Itu juga alasan saya tidak pernah menunjukkan pilihan politik saya sebelum-sebelumnya karena begitu ya kalau kayak gini nih, akhirnya orang kan akan, oh ini mah anak abah, oh ini mah ini yang PDI gitu. Belum tentu kan? Anak abah kan? Ya. Apa? Belum tentu juga. Udah digituin lah, ya kayak sekarang nih teman-teman yang kemarin mungkin pernah menyuarakan memilih nomor 02, tidak ikut demo. Padahal secara keberpihakan mungkin dia berpihak pada kita. Cuma kan jadi mentah. Gara-gara mereka pernah ada keberpihakan dalam politik gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya 02, 03, 01. Iya, kan? makanya ini udah nggak ada hubungan itu. Makanya, tapi kan buzzer netizen mah begitu. Ya netizen. Nggak, Mas jangan gitu. Ini kan kita ngomonginnya. Gitu. Kalau apa kapabilitas Anda bentuk duduk di sana gitu. Ya, makanya itu saya tidak merasa memiliki kapabilitas, makanya saya tidak menerima tawaran-tawaran untuk saya menjadi seorang narasumber gitu. Tadi Mas selalu minta dikubu-kubukan 02, 03. Karena itulah realita yang terjadi, Mas. Ada, ini kita udah nggak bicara. Tidak bisa udah bukan lagi bicara ini, kita bicara Indonesia. Kita rehat sejenak. Terima kasih Cing Abdel. Terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih. Iya. Itu udah bertanya tuh, kalian kasih satu kalimat buat masyarakat yang belum, ya nggak apa-apa kalau gua mah yang belum berani beraspirasi, ya nggak apa-apa. Ya. Iya. Masing-masing orang aja. Masing-masing daripada ntar belum siap, aspirasi belum siap. Saya di Twitter udah diserang kan, lihat Cing Abdel yang saya langsung ini. Ada orang tiba-tiba komen, saya udah ngomong kan waktu itu di Instagram gitu alasan saya demo segala macam lah gitu. Terus ada orang tiba-tiba ngomong gini, lu giliran buat partai pada PDI buat Anies aja lu mau lu demo, giliran buat rakyat perampasan aset lu diem aja lu. Di Twitter kasar banget sumpah. Wah, gue langsung balas gue gitu. Udah kesel bener. Lagi orang, saya lagi nikahan lagi mau berangkat Bang Tora, lagi di mobil kan. Di mobil kan maksudnya santai gitu, baca-baca handphone. Sama orang kesel bener Cing. Udah kalau Cing buat yang belum berani beraspirasi apa? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalau gua ya apa ya? Ya nggak apa-apa juga, cuma ya lu beda lu sebenarnya lu pengen ngomong lu. Tidak ada yang sia-sia selain diam saja. Gimana maksudnya Pak? Enggak, kalau lu bersuara juga nggak akan sia-sia. Tapi kalau lu diam aja itu sia-sia. Untuk kasus seperti ini. Tapi bukannya gini Po, kalau diam aja tuh bukannya bisa mengademkan suasana gitu. Maksudnya harus ada penyeimbang lah. Penyeimbang. Jadi kan kalau orang diam itu dia juga baca di Twitter.
Baca di Twitter. Habis. Ya Allah. Tapi gue juga terima kasih ya. Sama-sama Cing Abdel. Senang banget bisa ngobrol berbeda dari obrolannya kalau kita ketemu bertiga ini. Iya Cing, ini sangat-sangat berbeda Cing. Terakhir ketemu berenang ya? Iya. Kita terakhir ketemu sama Cing Abdel juga. Saya ketemu Cing Abdel terakhir Gejelas bukan sih? Apa? Demo lah. Demo. Bukan. Konten. Tapi gimana kalau orang nggak mau beraspirasi maksudnya? Udah habis. Ada orang ngeluarin quote diminta penjelasan. Udah habis sih. Terima kasih buat Cing Abdel, terima kasih. Makasih. Buat semua yang sudah nonton, sampai ketemu lagi kita di Geger, Resporigen, Gar.